Karena selama 8 tahun dipimpin oleh Budi Gunawan, intelijen negara lebih banyak digunakan untuk mendukung kekuasaan. Dipakai untuk kepentingan politik praktis. 17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet, geng Solo, ini akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto. Geng Solo itu kan sedang dipantau juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Polisi Indonesia dicoret dari komunitas polisi sipil yang humanis di dunia. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Dr. Slamet Ginting, akademisi Universitas Nasional, mantan wartawan senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak wartawan kayaknya nggak ada mantan. Oh, tetap ya? Kayak guru, mantan guru nggak ada tuh. Oh, jadi wartawan senior. Terus. Wartawan senior. Tapi netizen, Slamet Ginting ini adalah pakar politik ya? Dan pakar pertahanan juga. Pak Slamet, menarik ya. Kemarin kita lihat tiba-tiba ada keputusan yang sempat mengagetkan kita. Di tengah situasi yang masih hiruk-pikuk, panas, tiba-tiba Pak Prabowo mengambil satu keputusan yang luar biasa, walaupun mengejutkan kita, mereshuffle beberapa kabinet. Di antaranya misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam, Budi Gunawan, kemudian Menpora, kemudian Menteri Koperasi ya, Menteri Koperasi, Budi Ari, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Ini di reshuffle. Dan yang menariknya, Pak Slamet, ada 2 menteri, yaitu Menko Polhukam sudah diberhentikan, walaupun belum dilantik penggantinya, tapi sudah ada ad interim, Pak Syafri Samsudin, Menhan, merangkap ya. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga, kemarin juga belum ada penggantinya, tapi sudah diberhentikan. Dan ini cepat sekali ya. Persis. Kita sempat, kayak tiba-tiba gitu. Menurut Pak Slamet nih, apa yang sedang terjadi nih? Tiba-tiba mengejutkan kita, dan dalam situasi yang masih panas situasi politik kita. Tapi apapun itu, keputusan Prabowo menurut saya ini luar biasa ya. Perlu diacungin jempol. Pertama, menurut saya ini adalah respon terhadap kondisi Agustus Kelabu itu. Demo itu ya? Demo rusuh itu akan dimanfaatkan oleh Prabowo sehingga kalau ada orang di reshuffle bisa dipahami. Artinya tidak tiba-tiba. Iya. Ada sebab akibat. Iya, ada sebab akibat. Jadi kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya. Maka ini tidak berhenti di periode ini. Artinya masih akan ada ini lagi. Reshuffle kedua. Akan ada reshuffle ketiga di 1 tahun itu. Dan itu akan lebih besar-besaran lagi. Menurut analisis saya. Nah, pertama misalnya, ini alih-alih menata ulang kabinet. Tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan konsolidasi politik di kabinetnya. Di internalnya ya? Di internalnya. Jadi dia melihat bahwa keputusan strategis mesti diambil. Terutama di level yang paling tinggi sebagai koordinator bidang politik dan keamanan, yaitu Budi Gunawan. Nah, menurut saya sejak awal Budi Gunawan itu posisinya rentan. Rentan karena 8 tahun dia menjadi bagian dari Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Artinya, kaki tangan dia masih cukup kuat di Badan Intelijen Negara, termasuk di daerah. Artinya sel-sel dia masih kuat. Masih hidup. Masih hidup. Dan dulu Pak Slamet, apakah sel-sel itu bisa diidentifikasi bahwa
jangan-jangan ini dikhawatirkan Prabowo kemarin ketika ada demo, sehingga harus dilakukan reshuffle terhadap Budi Gunawan. Iya, antara lain seperti itu. Kita bukan menuduh gitu. Tapi kalau membuat analisis, kan kira-kira seperti itu. Intelijen kita juga sekarang lemah, daya penciumannya lemah. Karena apa? Karena selama 8 tahun dipimpin oleh Budi Gunawan, intelijen negara lebih banyak digunakan untuk mendukung kekuasaan. Artinya dipakai untuk kepentingan politik praktis, bukan politik negara. Oke, politik pragmatis. Iya, praktis untuk menopang kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi intelnya bukan untuk kepentingan negara. Analisis saya. Maka tumpul. Dampaknya ini tadi. Kok tidak bisa mengantisipasi ya bahwa setelah tanggal 25 Agustus maka demonya akan semakin besar dan tidak terkendali. Apalagi yang saya baca sejak sebelum kita merayakan 17 Agustus 2025, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sudah muncul anime-anime bendera-bendera itu. One Piece. Nah, bendera tengkorak itu adalah simbol protes bahwa negara tidak hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Itu bentuk protes. Ada kesenjangan. Ya, yang tidak bisa dianggap sebagai simbol saja atau vandalisme, tapi di situ ada simbol perlawanan global. Oke, apa relevansinya dengan pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam? Apakah Budi Gunawan dianggap bertanggung jawab? Ya, saya pikir ini kan dampak bahwa intelijen kita lemah. Kemudian juga di tanggal 25 Agustus, bahkan sebelumnya, sudah muncul grafiti ACAB 1312 itu, AKAB, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya, semua polisi adalah bajigur, kira-kira gitu. Saya nggak mau yang sesungguhnya. Ini artinya kemarahan rakyat juga terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini kepolisian. Harus bisa dibaca itu. Ketika dua simbol ini menyatu, teringatlah saya pada peristiwa 28 Desember 2010 Arab Spring, ya kan? Yang menyasar ke sekitar 20-an negara di Arab. Maka menurut saya di sini, ini potensi jaringan global juga akan masuk di situ, di Indonesia. Berarti dua simbol ini adalah simbol kemarahan. Artinya memang 10 tahun pemerintahan Jokowi, lagi-lagi cap parcok itu kan akhirnya mengena di masyarakat bahwa kok polisi nggak hadir, tapi kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah. Contoh kasus Kanjuruhan, 130 orang tewas. Kasus Bawaslu 2019, siapa yang bertanggung jawab? Belum kilometer 50, belum kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan, dan lain-lain. Tidak pernah terungkap. Juga penyobekan buku merah di KPK segala macam. Ini negara nggak hadir, seperti negara nggak ada. Itu berkelindan dengan situasi kesenjangan. Sosial ya. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketimpangan, begitu. Nah, demo terhadap DPR harusnya juga dibaca bahwa ini juga berlaku di DPRD, provinsi, kota maupun kabupaten. Lah, deteksinya mana? Di daerah-daerah itu. Nggak ada. Artinya memang aparat intelijen kita lemah, apalagi aparatur kepolisian kita. Badan Intelijen Keamanan, apa kerjamu?
Badan Pemelihara Baharkam itu kemana juga. Lalu saya tidak melihat bahwa DPR merespon tuntutan-tuntutan publik. Demo harusnya didatangi aja, dijawab. Apa persoalannya? Nah, persoalannya memang akhirnya dua isu itu yang utama. DPR dan kepolisian. Kalau itu isinya, kenapa bukan Kapolri yang dicopot? Kenapa Budi Gunawan? Nah, itu step berikutnya. Oh, oke. Nah, jadi begini, ya. Prabowo itu ya, semakin ditekan, semakin diam dia. Ada kepentingan apa, lo minta gua copot Listio Sigit. Ini dalam pantauan dia sedang menjalankan menganalisa ya. Politik yang tidak teratur, tidak terukur, tidak standar, tidak biasa, tidak normal. Cara untuk melawan kelompok yang kira-kira akan menggerogotinya. Karena itu seperti dibiarkan nanti ada waktunya. Ada waktunya digergaji. Bukankah dalam beberapa kali wawancara saya juga sudah ingatkan, pada saatnya 17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet, geng Solo termasuk relawan-relawannya, ini akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto. Jadi kabinet geng Solo yang ada di dalamnya Pak Prabowo itu berbahaya ya? Bisa jadi Brutus? Iya, jelas. Karena dalam selimut kan tidak ketahuan apa yang terjadi. Ya, karena itu selimutnya harus dibuka. Jadi kelihatan. Maka perlu disingkirkan. Lewat reshuffle. Ya, lewat reshuffle. Dan ini kan tuntutan sudah banyak. Menurut saya juga konflik di tubuh elit, berarti di pemerintahan ya. Ada kepentingan-kepentingan partai politik yang tidak sejalan dengan kepentingan Presiden Prabowo. Rivalitas pasti. Di DPR juga gitu. Contoh, apa ya Gerindra tetap akan membiarkan PDIP menjadi partai pemenang pemilu legislatif 2029 mendatang? Gak mungkin kan? Dia pasti ingin menang. Artinya dia pantau PDIP punya agenda. Tapi PDIP juga kira-kira seperti itu. Dia punya agenda. Saling memantau. Iya, dia tidak ingin Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu. Dia tetap ingin. Makanya posisi tidak masuk di dalam kabinet, lalu sebagai penyeimbang, ini dipantau Prabowo juga. Bahwa partai-partai politik ini kira-kira hanya loyal sementara 2 tahun aja. Setelah itu kan mereka bertarung di 2029. Nah, keputusan PDIP kembali mengangkat Hasto sebagai sekjen, itu menurut saya dihitung juga oleh Prabowo Subianto. Kan kira-kira gitu. 2 tuntutan PDIP adalah bebaskan Hasto, makzulkan Listio Sigit Prabowo kan. 1 sudah dikabulkan. Tapi begitu Hasto menjadi sekjen lagi, artinya kan Hasto dianggap garis keras, bukan garis moderat di tubuh PDIP. Mungkin ya menurut saya, Prabowo nggak nyaman juga ketika Hasto yang sangat keras dijadikan sekjen lagi. Di satu sisi kalau kita lihat profilnya Budi Gunawan, tidak bisa dipisahkan bahwa Budi Gunawan beririsan sangat kuat dengan PDIP. Oke. Jadi dia selalu dianggap orang PDIP yang ada di dalam kabinet ya? Betul. Jadi ini upaya Prabowo juga di dalam reshuffle kabinet di mana Budi Gunawan dicopot, pengaruh PDIP itu diminimalisasi. Jadi dia juga sedang meminimalisasi pihak-pihak yang kemungkinan bisa membesarkan, akan menggerogoti dirinya. Dan membesarkan PDIP. Ya, termasuk Sri Mulyani kalau dipetakan dianggap sangat dekat juga dengan PDIP. Oke, jadi berarti yang di reshuffle ini, yang diganti ini menteri adalah orang-orang geng Solo, yang orang istilahkan geng Solo, dan
Orang PDIP. Iya, dan juga Golkar yang dekat dengan Geng Solo seperti Menpora, Dito itu kan? Ya, kan Menpora ini kan sebenarnya orangnya si Kaesang ya? Iya, betul. Orang Geng Solo ya? Iya. Cuma dia Golkar. Iya. Jadi dia harus disingkirkan ya? Iya, kan kalau kita lihat orang-orang yang dekat dengan kelompok Solo diberikan tempat yang sangat terhormat, termasuk misalnya Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, kan dekat sekali. Deddy ini orang Geng Solo semua sama Raffi Ahmad ya? Iya, apa yang bisa dia lakukan terhadap pemerintah? Nggak berfungsi mereka. Di dalam kasus kerusuhan, di dalam menghadapi orang yang anti barangkali terhadap Presiden Prabowo Subianto, nyaris nggak bisa mereka lakukan. Kalau kita kan posisinya memang kritis, bukan berarti, pengacau. Ya, berarti yang paling bisa diidentifikasi sebagai orangnya Pak Jokowi itu Menteri Koperasi ya? Sudah pasti. Ya, sudah makanya pasti. itu langsung kena resapel. Nah, itu sudah pasti. Nah, Prabowo kan caranya cantik. Belum lama di sebuah pidato dia menunjuk Budi Ari mau ke PSI atau Gerindra, ya kan gitu. Tapi kemudian apa yang diucapkan, tapi dia punya agenda untuk memotong. Sama dengan kasus Noel. Noel menggunakan Gerindra untuk maju di dalam anggota legislatif itu, walaupun gagal. Kan kemudian Gerindra menyebut, enggak, dia belum jadi anggota partai gitu kan. Orang-orang ini sesungguhnya sedang dipantau habis oleh Prabowo Subianto. 17 menteri warisan Jokowi dan relawan-relawan itu. Sejak awal kan saya bilang juga, ini sesungguhnya Menteri Koperasi ya Ferry Juliantono kan, bukan Budi Ari. Jadi ditempel untuk kemudian menggantikan. Sama dengan misalnya Reza Patria jadi wakil. Loh kok malah bukan dia jadi menteri? Ya kira-kira Geng Solo itu kan sedang dipantau juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sesungguhnya waktunya, kesempatan sudah diberikan. Jadi menurut saya 1 tahun ini merupakan evaluasi yang nantinya akan ada reshuffle jilid ketiga. Nah, jadi Prabowo sedang menyusun strategi politik, konsolidasi politik untuk menguatkan dirinya. Maka yang menggantikan Budi Gunawan itu belum ada, tapi ad interim dipegang oleh Syafri Samsudin. Supaya lebih aman ya? Supaya lebih aman. Dia Prabowo ingin sekali orang yang loyal secara komando, tegak lurus. Ya. Sementara yang kira-kira bercabang, lo lebih ke sini nih, bercabang juga, masih ke tuanmu yang lama, segala macam. Masih nelpon-nelpon ke Solo. Masih nelpon-nelpon. Saya bilang pasti, tidak mungkin Prabowo tidak tahu pembicaraan mereka-mereka dengan Geng Solo. Nggak mungkin, nggak. Yang menteri-menteri di dalam ya? Iya, termasuk, tahu kan, ada telepon khusus Noel ke sana kan. Nah, jadi menurut saya, reshuffle kabinet ini juga termasuk ke Sri Mulyani dianggap oleh Prabowo barangkali tidak sejalan lagi. Sri Mulyani reputasinya kan 16 tahun menjadi Menteri Keuangan, belum pernah ada seperti itu. Nah, Prabowo harus kita baca, dia bukan hanya sebagai seorang militer, tapi juga seorang pengusaha. Nah, siapa yang menghambat dirinya pada saat belum jadi presiden? Ya tentu Bank Negara, Himpunan Bank Negara. Himbara itu di bawah siapa? BUMN. Siapa pegang kendali keuangan? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Maka saya bilang Menteri BUMN tinggal tunggu waktu ini. Si Erick Thohir? Iya. Erick Thohir di Geng Solo juga ya? Ya sangat dekat. Nah, kan bisa dibilang Prabowo sampai pada waktu tahun 2019 bilang begini. Saya mau ngambil uang saya di bank negara, bank yang didirikan kakek saya, itu saya nggak bisa. Bukan minta pinjam uang, enggak. Uang saya ada di situ. Jadi dia tahu sebagai pengusaha, oh dia dikerjain nih oleh
bank-bank negara di bawah BUMN atau yang memegang otoritas keuangan. Nah, pada saat dia menjadi Menteri Pertahanan, kan kira-kira juga gitu. Kok saya pingin anggaran sekian nggak dikasih. Jadi dia berpikir bahwa, oh Sri Mulyani menghambat dirinya juga. Nggak bisa menjalankan ide-ide dia, nggak bisa digelontorkan dana. Nah, dampak dari... Dan mungkin dia lihat juga bahwa Sri Mulyani ini terlalu berpihak sama Jokowi ya, karena kalau anggaran masalah IKN itu disetujui oleh Sri Mulyani. Persis, itu dianggap bahwa Sri Mulyani loyalitasnya tidak tegak lurus kepada dirinya. Tapi jadi, ke Jokowi. Iya, ini jadi betul-betul dia sedang menguji loyalitas. Tapi dia sudah tahu lah loyalitas yang 24 karat mana dengan loyalitas yang karatan. Dia udah tahu itu. Ya. Artinya sekian lama dia di pemerintahan, 5 tahun dia baca. Jadi memang menghadapi geng Solo itu harus dengan cara-cara irregular. Nah, tinggal cara irregularnya apakah bersama Jokowi atau irregular yang di luar Jokowi. Kalau Prabowo masih menjalankan politik irregular bersama Jokowi, maka siap-siap pemerintahannya hanya bertahan 2 tahun. Kalau dia berani cara-cara yang tidak biasa di luar Jokowi, mungkin dia bisa selamat sampai 2029 ini. Bahkan bisa terpilih. Ya. Okay. Tapi situasi global saat ini saya kira juga membuat Prabowo berpikir keras. Karena begini, saya kan melihat agenda antara tanggal 25 sampai 30 Prabowo ada perjalanan ke luar negeri nggak? Ternyata ada, ke Cina. Walaupun sempat ditunda. Tapi dia berangkat, di situ dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, pemimpin Rusia, Vladimir Putin, terus Kim Jong-un, terus ada Prabowo. Apa iya Amerika nggak marah? Seluruh pemimpin dunia kumpul di situ kecuali Amerika. Jadi apakah Amerika juga tidak memanfaatkan situasi ketidakadilan di Indonesia? Gaya hidup hedonis, para pejabat, buruknya komunikasi publik, tidak ada rasa empati, begitu ya. Itu langsung digunakan ya? Langsung digunakan. DPR juga pelangak-pelongo. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai role model. Role model lembaga aspirasi rakyat. Okay. Jadi menyatu semua nih, bandit-bandit masuk di situ sebagai apa? Orang oportunis bayaran. Di DPR. Ya, di DPR pasti memanfaatkan. Di oligarki lama yang tidak nyaman, sekitar 10 tahun dia nyaman, sekarang 10 bulan pemerintahan Prabowo nggak nyaman. Kemudian menteri-menteri yang berpotensi di reshuffle, kan? Geng Solo dan nggak nyaman. Ya berkelindan di situ. Kepentingan Barat, kepentingan ideologi lain, ya masuk semua. Bercampur aduk. Belum lagi konflik di kepolisian. Belum lagi soal gagalnya LSP Listio Sigit Prabowo mengendalikan jenderal-jenderalnya. Nggak bisa lagi dia kendalikan. Jadi berarti di tubuh kepolisian juga terjadi terjadi rivalitas ya? Oh, rivalitas sangat kencang. Bung Abraham coba lihat, biasanya sebelum pergantian Kapolri itu pasti ada tragedi-tragedi. Semua berkepentingan, oligarki berkepentingan ingin menempatkan orangnya jadi Kapolri. Partai-partai politik juga begitu kan? Kemudian supaya pemerintah juga supaya aman, semuanya dipakai. Oh, Kapolri ini bisa dibilang orang kedua yang berkuasa di Indonesia setelah presiden. Karena dia punya 2 senjata, hukum dan senjata api. Dia bisa menentukan seseorang menjadi kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Ini parcok ya? Iya, karena bisa disandera. Lu punya kasus sekian, kasus begini. Termasuk podcastnya Abraham Samad bisa ditakut-takuti juga. Kan? Iya, dipanggil juga. Artinya ini
yang sebenarnya seharusnya kalau kita melihat dari grafiti tentang ACAB itu, AKAB itu, seharusnya polisi Indonesia belajar dari pengalaman polisi Inggris. Pada tahun 1940, masyarakat Inggris protes terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisiannya. Dulu polisinya kira-kira kayak polisi Indonesia yang sekarang. Gitu. Kemudian direformasi. Maka polisi di Inggris sekarang adalah polisi yang betul-betul civilian dan humanis. Nggak ada senjata. Pentungan pun jarang yang bawa pentungan. Tapi orang tertib sipil, mau menghormati. Nah, karena dia lihat polisinya bisa dipercaya, dia hormat ya. Makanya saya kaget ketika kemarin ulang tahun Polri pada 1 Juli itu, apa yang dipertontonkan? Pasukan bersenjata. Loh ini, lu sipil atau militer atau kombatan kan gitu. Maka jangan heran kalau polisi Indonesia dicoret dari komunitas polisi sipil yang humanis di dunia. Lu udah kombatan. Oh gitu ya. Nah, bagaimana kemudian yang kombatan ini menghadapi unjuk rasa? Loh, kan kayak tentara, pilihannya 2. Refresh ya. Iya kan? Dibunuh atau membunuh. Dia merasa dirinya sebagai pasukan tempur. Maka ketika demo-demo, saya pertanyakan juga, kemana pasukan Dalmas, pengendalian masyarakat? Kemana pasukan Sabara? Kenapa langsung Brimob ya? Iya, ini kok langsung Brimob? Ada apa? Memang unjuk rasa itu biasa, kita juga pengunjuk rasa dulu. Dan sebagai pengunjuk rasa, kita bukan perusuh, kan harus dibedakan. Perusuh itu datang seperti ke rumah-rumah orang-orang itu kan malam. Maka malam dini hari perusuh. Pengunjuk rasa enggak. Nah, ini yang menurut saya harusnya polisi juga paham bahwa tingkat kebencian masyarakat terhadap polisi harusnya segera diperbaiki. Dengan mereformasi. Banyak polisi baik, tapi karena ada tindakan-tindakan seperti itu, maka polisi dan DPR adalah 2 lembaga yang tingkat kepuasan publiknya rendah. Nah, saya lihat 28 sampai 30 nyaris lumpuh kan. Artinya polisi nggak ada di mana-mana. Dia konsentrasi untuk mengamankan dirinya. Ya kan? Bukan rakyat yang diamankan. Bukan dengan ya artinya mengamankan dirinya aja nggak bisa. Gitu ya. Ya ini karena menurut saya seharusnya yang diperbanyak adalah kalau ini betul-betul ingin polisi sivilian dan humanis, ya patroli diperbanyak. Didekati rakyat semua. Kalau polisi banyak di tingkat RW gitu, orang juga mau melakukan tindakan kriminal, nggak berani gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian polisinya bersenjata, kan otomatis orang juga untuk menghadapi polisi bersenjata, gue juga harus bersenjata kan gitu. Harusnya dihadapi dengan polwan yang cantik, manis gitu kan, jadi humanis, ada dialog, komunikasinya 2 arah. Bu Slamet, kita kembali. Ini kan setelah pergantian ya, beberapa menteri, Menteri Keuangan yang baru ini kan menuai kontroversial juga. Karena dia tiba-tiba membuat pernyataan bahwa tuntutan 17+8 itu adalah kecil, sebagian kecil gitu ya. Dia tidak memperlihatkan empati terhadap tuntutan itu. Kemudian yang kedua, anaknya melakukan postingan di media sosial bahwa bapaknya, syukur alhamdulillah bapaknya sudah jadi menteri, menggantikan agen CIA. Ini menimbulkan kontroversial. Dalam sejarah pergantian menteri, baru pertama kali ada menteri yang baru dilantik, kemudian menuai protes dan langsung diminta mundur. Ini Menteri Keuangan kan kemarin diminta mundur oleh BEM UI. Kalau menurut Bung Slamet ini gejala apa nih? Ya itu tadi, komunikasi publiknya buruk. Kan komunikasi publik buruk juga dilakukan oleh elit negara, baik di parlemen maupun di eksekutif. Nah, seperti kan, anggota DPR kemarin ya? Kemarahannya kan juga bukan hanya kepada DPR, tapi juga tidak empati, yang misalnya cara-cara
Sri Mulyani bicara gaji guru, gaji dosen kecil, tapi lo nggak pernah memberikan solusi selama 16 tahun kau jadi menteri kan? Iya, buruk Gitu. juga ya. Buruk juga menurut saya. Ini kan harusnya dia seperti Mar'i Muhammad. Iya. Ya. Mar'i Muhammad justru dia mendatangi presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat negara menyerahkan daftar pajak. Kau bayar pajak ya, Pak Presiden ini. Mr. Clean. Iya, kan? iya. Dan dia bersih orangnya. Bersih. Hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Beda dengan Sri Mulyani ya. Sepatunya juga cibaduit kayak kita. Kalau Sri Mulyani nggak begitu. Nggak gitu. Hedon. Nah, hedon dia dianggap sebagai bagian dari neolib. Neolib Prabowo itu dianggap sebagai dalam dirinya sosialis, yang artinya dekat dengan rakyat. Ya ini nggak bisa bekerja sama. Bisa cocok ya. Nah, Menteri Keuangan yang sekarang kontroversi seperti itu, saya kira harus kita ingatkan juga, tidak boleh seperti itu. Sembarang ngomong. Ya, apalagi di era medsos ini. Tapi memang kita harus tetap memberikan kesempatan. Kita sebel banget juga dengan geng Solo masuk 17. Ya udahlah, Jangan kita dulu, tutup Bung masa. Slamet. Tapi ada orang yang menyatakan, katanya Menteri Keuangan yang baru ini bekas geng Solo juga. Katanya orang dekat dengan Luhut dan Pak Jokowi. Itu kalau menurut pengamatan Bung Slamet gimana tuh? Saya tuh bingung karena saya belum bisa menganalisis. Karena banyak sekali. Katanya masih keluarganya Pak Prabowo. Oke. Ya. Katanya orangnya LBP, ya kan? Terlalu banyak spekulasi ya? Iya. Jadi Katanya daripada geng Solo. salah gitu kan, Oke. saya harus pelajari dulu profil yang bersangkutan. Tapi menurut saya tetap saja harus ada kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita juga oke lah, kita tutup mata berikan kesempatan geng Solo 17 menteri itu dan relawan-relawannya masuk kabinet. Walaupun kita udah ingatkan kan, bahwa terjadi kasus Noel, terjadi kasus Budi Ari, seperti itu. Jadi menurut Bung Slamet, Ya. Bung Slamet yakin bahwa menteri-menteri geng Solo yang masih bertahan di dalam ini pada akhirnya nanti akan diusir dari istana. Ya, tinggal kemudian siapa yang bisa bertransformasi. Artinya Merubah dirinya. Iya, dari loyalis Jokowi menjadi loyalis Prabowo. Itu diberi kesempatan oleh Prabowo. Kalau dia bisa mentransformasi dirinya itu dimaafkan. Dimaafkan. Iya, iya. Nah, kira-kira Listio Sigit Prabowo apakah sudah bertransformasi ke Prabowo? Ya. Atau masih sowan ke Solo? Iya, itu kan tanda tanya besar. Misalnya pada saat Jokowi pulang dari Uni Emirat Arab, dijemput oleh Listio Sigit Prabowo, jangan main-main loh. Publik melihat ini kan. Gitu. Ada jejak digital. Ada jejak digital. Agak berbeda dengan Panglima TNI, Agus Subianto, yang kelihatannya seperti Main dua kaki. bertransformasi menjadi loyalis Prabowo ya. Dari geng Solo pindah ke Prabowo. Ya, mungkin karena ada irisan pada saat dia letnan kapten bersama Prabowo. Nah, jadi mungkin ada irisan di situ. Ya, pernah sama-sama satu Iya, institusi. kalau Listio kan Nggak ada irisan. tidak ada irisan. Jadi yang disasar dia gitu kan. Nah, tentu saja juga menurut saya sih Oktober ini Listio Sigit insya Allah diganti. Karena situasinya juga kalau ini tidak Dari diganti. mana bocorannya ini Pak Slamet? Saya A1. begini aja logikanya. Artinya begini, Listio ini sudah hampir 5 tahun. Lebih dari 4,5 tahun. Tidak logis lagi ya? Tidak logis. Tidak ada pernah Kapolri begitu ya? Nah, kemudian di dalam kerusuhan yang terjadi pada peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, satu hari aja loh ya. Ya. Beda dengan ini 25 sampai 30, 31. Oke. Kok nggak ada yang dipecat gitu ya? Ya baru dipecat Budi Gunawan kan. Nah, pada waktu Malari 1974 itu ada sekitar 20 jenderal yang diberhentikan oleh Presiden Soeharto. Saya kira Sumitro ya? iya. Ada Sumitro, ada Aldi Murtopo, kemudian ada kepala bakinnya juga segala macam. Nah, dulu TNI yang berada di depan.
Nah, sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi. Makanya harus diberhentikan. Harus diberhentikan. Seperti ketika peristiwa malaria. Iya, jadi harusnya ini kan kita, kalau kita... Jadi Bung Slamet mau bilang harusnya bukan cuma Budi Gunawan yang diberhentikan. Iya. Harus sama Kapolrinya. Harus dengan Kapolrinya. Oke. Jadi Kapolri, kemudian Kaba Intelkamnya kan gagal. Badan Pemeliharaan Keamanan, termasuk Brimob. Komandan Kop Brimob, serta Kapolda di mana dia gagal mengendalikan. Kapolda mana? Jakarta berarti. Kapolda mana? Sulsel. Sulawesi Selatan. Kapolda Jawa Barat. Jawa Timur. Yang rusuh-rusuh, artinya dia tidak bisa mengendalikan. Oke. Listio Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi. Kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam. Jadi ngapain gua loyal sama dia? Institusi ini berbahaya sekali. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya momentum juga bagi Prabowo untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga kepolisian. Sejak 1998 justru TNI ambil inisiatif untuk mereformasi dirinya, polisi tidak. Harusnya sekarang polisi. Harusnya sekarang, momentumnya sekarang. Oke, Bung Slamet, apa yang kita lihat dari peristiwa ini dan kemudian kita ambil hikmahnya supaya tidak akan terjadi lagi dari seluruh peristiwa ini, mulai dari kerusuhan sampai reshuffle kabinet. Ya, apakah reshuffle harus terus dilanjutkan atau gimana menurut? Ya, tentu. Salah satu yang dituntut publik adalah turunkan Listio Sigit Prabowo, kan itu. Tapi tidak dilakukan, ya kan? Di reshuffle. Tidak di reshuffle. Belum. Artinya tuntutan ini masih akan ada, ya kan? Kemudian juga reformasi polisi, tindakan-tindakan represifnya. Kalau tidak dilakukan, ini juga akan ada gelombang seperti itu. Ketiga, betul-betul kemudian Presiden harus melakukan penegakan hukum yang betul-betul linier, tidak tebang pilih. Di dalam kasus-kasus yang menyasar oligarki lama. Tambang, nikel, tanah, perkebunan, banyak. Termasuk korban kerusuhan demo kemarin ya. Itu kan kita lihat polisinya itu kan cuma dikenai sanksi etik ya, diberhentikan. Harusnya itu kan harus pidana ya kalau menurut. Nah, jadi begini, Brimob itu sebenarnya polisi atau militer? Kalau penyebutannya komandan berarti dia militer. Kalau penyebutannya komandan berarti militer, 2 step di atasnya harus kena. Militer tuh begitu. Kalau komandan batalion, maka di atasnya komandan resimen harus kena. Berarti harus ada di atasnya lagi. Iya, berarti kolonel. Itu kan sebenarnya dia jabatan AKBP, tapi masih kompol, belum naik pangkat aja. Jadi di atasnya komandan resimen, di atas komandan resimennya adalah komandan pasukan. Itu yang harus bertanggung jawab. Itu harus bertanggung jawab juga. 2 level di atas. Ini kan tidak. Hanya dia yang dikorbankan. Hanya dia yang dikorbankan. Ini nggak bisa. Kerusuhan juga salah satu penyebab itu adalah tindakan-tindakan represif Brimob di dalam penanganan kerusuhan. Berarti Brimob di banyak tempat. Siapa komandan paling tinggi? Komandan Kop Brimob. Itu harus bertanggung jawab juga. Dan harus ada yang dipidana ya, karena kan ada orang meninggal. Ya harus ada dipidana. Bukan sekedar etik ya. Iya, 10 orang meninggal ini itu menjadi isu di 4 benua. Kecuali Afrika. Ya, artinya Australia, Eropa, Amerika, Asia. Loh, kok ada ya penanganan unjuk rasa seperti ini? Harusnya memang bisa mendeteksi, kan agak beda ya. Peristiwa 98 ada pengunjuk rasa, ada masyarakat, ada perusuh. Kali ini masyarakat nyaris tidak ada. Kalau ini antara pengunjuk rasa dengan perusuh. Perusuh kan bisa kita lihat pukul berapa perusuh itu. Perusuh itu berarti pada malam hari. Gitu. Ini konflik menurut saya,
konflik ini betul-betul konflik elit yang susah disebutkan siapa pelakunya. Tapi dengan memention alamat orang-orang itu, alamatnya Menteri Keuangan, alamatnya Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, anggota DPR, dan lain-lain. Berarti ada musuh di dalam selimut di lingkungan DPR dan elit pemerintahan. Ini kan kemarin reshuffle ini belum direspon terlalu positif oleh publik. Karena masih ada lagi menteri-menteri yang lain, yang termasuk geng Solo, yang sebenarnya publik pengen segera di reshuffle, tapi itu belum dapat giliran pada saat kemarin. Menurut Bung Slamet nih. Ini bagian dari strategi politik Prabowo untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia khawatir kalau itu serempak di reshuffle, dampaknya instabilitas politik. Goyang ya? Goyang. Nah, jangan lupa mantan Presiden Jokowi punya infrastruktur dan suprastruktur yang cukup kuat selama 10 tahun. Jadi cara mencicil ini itu bagian dari strategi politik untuk konsolidasi kekuasaan sambil memperhatikan stabilitas politik. Sebagai militer, tentu dia perlu mendapatkan dukungan dari birokrasi. Birokrasi sipil bersenjata dalam hal ini kepolisian dan juga militer. Tidak semua polisi jelek, tidak semua birokrasi jelek. Yang bagus juga banyak. Tapi gara-gara ulah oknum-oknum ini sampai ada muncul parcok, bagi kita juga rugi. Kalau kemudian polisi dijadikan sasaran, bahwa semua polisi adalah bajigur, itu kan menurut saya tidak bisa disamaratakan. Tapi ini bukti bahwa mereka melihat, publik melihat bahwa ini simbol negara tidak hadir. Termasuk di dalam kasus PIK 2 itu kan. Nah, kok negara nggak hadir? Kok ternyata Presiden Prabowo Subianto bisa ditelikung? Berarti kan masih tetap oligarki berkuasa. Ada oligarkinya masih main mata sama masih main mata. Nah, ini sampai perintah Pak Prabowo nggak diikuti ya. Ya, sambil Prabowo mencoba menyesuaikan kabinetnya agar lebih sejalan dengan misi dan kepentingan presiden sesuai dengan cita-citanya. Jadi Prabowo memang agak hati-hati sekali karena dia membutuhkan PDIP untuk melawan Jokowi. Di satu sisi dia juga membutuhkan Jokowi untuk menghadapi kekuatan PDIP. Ya begitu. Jadi politik politik keseimbangan. Karena kalau kemudian dia mendukung dekat sekali dengan Jokowi, resistensi dia itu akan menjadi tinggi karena ini kan hanya sampai 2 tahun ini loyalitasnya partai-partai terhadap presiden. Setelah itu bodo amat. Nah ini jadi kalau dia juga sebenarnya kalau kita jujur mengembalikan ke era terakhir Presiden Jokowi, ketua umum partai yang diperiksa bolak-balik oleh Kejaksaan Agung itu kan tetap dicatat oleh publik. Kejaksaan Agung, lu periksa lagi dong. Sekarang kan udah berganti tuan. Sementara kita juga tetap harus mengkritisi Kejaksaan Agung. Lu jangan merasa flying victim ya. Lu juga nggak bersih-bersih amat kan kira-kira gitu. Jangan pencitraan. Ya jangan pencitraan model Mulyono itu nggak bisa gitu. Jadi menurut saya memang sekarang Prabowo di dalam kabinetnya itu ternyata banyak menghadapi ular berkepala dua. Jadi politikus-politikus yang jauh dari kejujuran dan penuh dengan kemunafikan. Jadi asal Bapak senang, yang sedang beredar ini harus kita ingatkan ke Prabowo. Posisi kita jelas artinya mendukung, tapi dalam posisi kritis. Artinya kita dukung kalau program pemerintah bagus. Tapi kita juga akan kritik Presiden kalau jalannya tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Luar biasa netizen. Terima kasih
Bung Slamet, apa yang disampaikan mudah-mudahan mencerahkan kita ya. Mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.